Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas perkembangan menarik dari hasil pertemuan para ketua umum partai yang tergabung di koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, di tempat kediaman Pak Airlangga Hartarto semalam. Yang harusnya mulai jam 7.30, tapi mundur menjadi 8.30 kalau saya tidak salah ya. Atau mungkin ya kira-kira gitu deh, mukanya mundur ke jam 20.30. Kemudian setelah itu ketiga ketua umum partai itu yang tergabung di KIB memberikan press conference. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat flashback bagaimana perjanjian batu tulis antara Megawati dan Prabowo yang waktu itu menggadang-gadang Pak Prabowo akan dijagokan sebagai capres, ya. Nah, kita akan lihat nanti deh, ya. Kemudian terakhir kita akan lihat bagaimana kemungkinan besar Golkar itu merapatnya ke Gerindra, bukan ke PDIP. Nanti kita akan lihat mana sosok yang cocok, apakah Airlangga Hartarto ataukah Ridwan Kamil. Dan kemungkinan yang paling buruk adalah ada kemungkinan Pak Prabowo menggandeng Anies Baswedan. Oke? Oleh karena itu jangan di-skip video saya ini, tonton sampai habis supaya Anda lebih cerdas mengerti keseluruhan peta politik yang paling up to date. Oke? Saya mulai saja ya. Jadi gini, setelah P3 resmi mengumumkan Ganjar sebagai capres 2024, ternyata terjadi gejolak di internal partai P3. Anda bisa lihat di sini, karena tidak semua kader partainya setuju P3 mendukung Ganjar Pranowo. Oke, ini sama halnya dengan para elit di PDIP yang tidak semuanya setuju Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Karena ada sebagian faksi yang menginginkan Puan Maharani yang dicalonkan. Ya. Bahkan ada satu gerakan yang katanya mau menggugat PLT Ketua Umum P3 ya, karena ketika dia mengambil keputusan untuk mendukung Ganjar Pranowo tidak sesuai dengan aturan partai. Nah, tapi itu nantilah kita ininya ya. Selain itu, P3 juga dikritik ya, terutama dari politisi Golkar. Karena kenapa? Karena P3 ini kan bersama PAN dan Golkar tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu kan. Kalaupun dia mau mendukung Ganjar Pranowo, harus ngomong dulu dong di koalisi ini, gitu ya. Bukan main mencalonkan terus baru semalam ngobrol bertiga. Nah, ini aduh lucu deh ya. Nah, kemarin setelah pertemuan tiga ketua umum partai, press conference-nya menurut saya garing gitu ya. Garingnya bagaimana ya? Sepertinya Pak Airlangga Hartarto menjaga perasaan PLT P3. Kira-kira beginilah, Anda bisa nonton lah di cuplikan-cuplikan press conference-nya mereka gitu ya. Pak Ganjar bilang, oh kita KIB tetap bersatu, kami menghargai pendapat atau keputusan dari P3, tapi kami tetap berkomunikasi, begitu deh ya. Suatu pendapat yang normatif menurut saya. Anda lihatlah, datar-datar saja ya. Jadi seakan-akan Pak Airlangga Hartarto bilang KIB tidak bubar ya. KIB tetap ada, kami tetap saling berkomunikasi gitu ya. Tapi sih saya tahu enggak demikian lah ya.
pasti pembicaraannya, kenapa sih lu ngomong-ngomong mencapreskan Ganjar tanpa ngomong kita di internal gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya bahas kemarin, PAN juga kemungkinan besar akan merapat ke PDIP dengan membawa Erick Thohir sebagai cawapres. Jadi nanti di internal PDIP ya, atau di koalisi kalau terjadi ya antara PDIP, P3 dan PAN, isu yang menarik di internal mereka adalah menentukan siapa yang paling cocok untuk Ganjar Pranowo, apakah Erick Thohir ataukah Sandiaga Uno. Erick Thohir yang menurut informasi yang saya tahu mungkin tidak begitu cocok kalau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, karena perbedaan pendapat mengenai Piala Dunia U20 di mana Ganjar Pranowo menolak tim Israel sedangkan Erick Thohir berusaha mati-matian supaya Piala Dunia ini tetap jadi, yaitu dengan tetap adanya tim Israel. Tapi oke lah, kan namanya politik ya, tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan yang abadi ya, yang ada kepentingan abadi. Kita lihat saja nanti. Nah, menariknya lagi, Pak Jokowi nanti katanya akan mengumpulkan ketua umum parpol yang sebelumnya dia gadang-gadang di koalisi besar gitu ya, yaitu Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3 untuk ketemu ngopi-ngopi. Ini menurut penilaian saya, boleh dong saya menilai sebagai warga negara, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi gitu ya. Seorang presiden ikut cawe-cawe mau mengarahkan siapa cawapresnya ya. Sebelumnya kan Profesor Denny Indrayana sudah membuat surat terbuka kan mengenai hal ini, di mana ternyata Jokowi mencapreskan Ganjar dan mencadangkan Prabowo untuk menghadapi Anies. Nah, di sini di Twitter ini ada satu akun partai sosmed lah yang sering mengkritik gitu ya. Di sini katanya Pramono Anung ini sekretaris kabinet ya dari partai PDIP. Dia bilang kemarin SBY yang mantan presiden harus netral katanya ya. Tapi ini Presiden Jokowi kok malah sibuk tidak netral. Iya kan? Karena dia ikut cawe-cawe mengumpulkan ketum parpol membahas pencapresan. Ini yang belum pernah terjadi. Oke, nah sekarang kita lihat mengenai sosok yang namanya Pak Prabowo. Tidak banyak orang yang tahu mengenai perjanjian batu tulis. Kalaupun ada, orang pikir, itulah, ya, pokoknya entah dia nggak mau tahu, atau dia sengaja nggak mau tahu. Tapi ini kita lihat ya, ini sumbernya sahih nih ya, dari Detik News ya. Ini memang berita tahun 2021. Di sini Detik News menurunkan suatu berita mengenai kilas balik perjanjian batu tulis ya. Nah, ketika itu pada saat ya di tengah-tengah periode kedua Jokowi ini, wacana Prabowo dan Puan itu makin ngegas karena mengingat kilas balik perjanjian batu tulis. Apa itu perjanjian batu tulis? Batu tulis itu adalah istana yang di Bogor ya. Jadi ada perjanjian batu tulis antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Nah, di sini dikatakan di tahun 2021 itu wacana duet ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elit PDIP Puan Maharani mengemuka, ya kan? Wacana ini kembali mengingatkan publik pada perjanjian batu tulis yang pernah disepakati kedua partai. Nah, waktu itu kan Megawati dan Pak Prabowo di Pilpres 2009 pernah bergabung gitu ya. Nah, waktu itu pasangannya disebut Megapro, singkatan dari Megawati dan Prabowo ya. Nah, ini dialah politik. Ketika Megapro itu isu mengenai Pak Prabowo itu tukang bunuh, Pak Prabowo itu terlibat kerusuhan Mei, hampir-hampir tidak terdengar gitu, ya kan? Tapi begitu periode kampanye Pak Jokowi itu ya, wah itu kenceng. Sekarang pun sudah mulai digaungkan lagi. Ini menurut saya biasa lah gitu ya. Kemudian
orang juga tetaplah akan nanti menggaungkan keburukan-keburukan tentang Ganjar Pranowo gitu ya. Mungkin juga keburukan-keburukan mengenai Anies Baswedan. Setiap capres punya itu. Cuma ya itulah Indonesia Raya gitu ya. Pokoknya setiap musim tahun politik itu yang di medsos bertebaran tuh ya, isu-isu lama muncul lagi mengenai Prabowo lah, mengenai Anies, juga mengenai Ganjar ya. Terakhir mengenai Ganjar yang suka nonton film porno, yang pernah podcast dengan Deddy Corbuzier, itu wajar lah ya. Nah di sini kembali ke mengenai Mega Pro ya, ternyata Megawati dan Prabowo pernah sepakat kan, kita tahu kan, berjuang di Pilpres 2009 ya. Di mana kala itu PDIP dan Gerindra berada di posisi oposisi menentang pasangan capres incumbent SBY JK, SBY Budiono serta JK dan Wiranto ya. Nah, pasangan ini lebih dikenal dengan sebutan Megapro kan, Megawati Prabowo ya. Tapi sayang mereka kalah, hanya meraih 26,79% suara ya. Setelah itu hubungan Megawati dan Prabowo seperti pasang surut ya. Nah, menjelang Pilpres 2014, 10 tahun yang lalu kira-kira ya, 9-10 tahun yang lalu, hubungan mereka benar-benar panas. Kenapa? Nah, di sini karena Gerindra mengungkit perjanjian batu tulis ya, yang pernah ditandatangani lah gitu ya, pada Pilpres 2009 ya, yaitu tentang janji Ibu Mega mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Tapi ternyata di tahun 2014 justru Megawati mendukung Jokowi yang sebelumnya justru disodorkan oleh Prabowo ke Megawati sebagai calon gubernur bersama Ahok. Jadi Jokowi dan Ahok itu disodorkan ke Megawati oleh Prabowo ya. Tapi di 2014 ya, Mega ternyata mengingkari perjanjian batu tulis. Nanti kita lihat beritanya ya. Karena di sini janji Ibu Mega mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 ya. Nah, ketika perjanjian itu diungkit, tetap Megawati pada pilihannya, yaitu mencalonkan Jokowi sebagai presiden 2014 ya. Nah, akhirnya dengan segala dinamika politiknya, akhirnya Jokowi duet dengan Yusuf Kala ya, yang padahal sebelumnya Yusuf Kala adalah musuhnya Megapro, tapi kali ini Yusuf Kala diambil sebagai wakilnya Jokowi. Nah, inilah yang saya bilang, di politik tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi ya. Sehingga akhirnya terpilihlah Jokowi JK di Pilpres 2014 dan Jokowi menjadi Presiden RI ke-7 untuk periode pertama. Nah, kita lihat ini isi perjanjian batu tulisnya apa gitu ya. Nah, ini adalah kesepakatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ya. Nah, di sini kita lihat dan ya, 1, PDIP dan Gerindra sepakat mencalonkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009 ya. Jelas ya, itu nomor 1, jelas banget. 2, Prabowo Subianto sebagai wakil presiden jika terpilih mendapatkan penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam rangka sistem presidensial. Pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oke, 3, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2 di atas. Prabowo Subianto menentukan, nah ini yang namanya bagi-bagi jabatan ya, nama-nama menteri yang terkait
yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan. Jadi ada 10 kementerian yang menjadi haknya Prabowo Subianto kalau pasangan ini menang. Menarik ya? Kemudian, pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. Jadi pada waktu itu, 8 program aksi Gerindra diterima oleh PDI Perjuangan. Kira-kira gitulah ya, yang untuk kemakmuran rakyat. 5. Pendanaan pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan persentase 50-50, 50%, 50%. 6. Tim sukses pemenangan pemilu presiden dan wakil presiden dibentuk bersama-sama melibatkan kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat. Nah, yang ketujuh ini yang paling penting. Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Tetapi ketika itu Megawati justru mencalonkan Jokowi, ya. Padahal ini ditandatangani di atas meterai oleh kedua belah pihak, yaitu Ibu Megawati dan Pak Prabowo pada tanggal 16 Mei 2009. Nah, inilah yang dimaksud dengan perjanjian batu tulis. Jadi, kita bisa maklum kalau Pak Prabowo pada waktu Pilpres 2014 kecewa banget gitu ya, karena perjanjian batu tulis ini tidak dilaksanakan. Oke. Nah, oleh karena itu, hubungan Mega dan Prabowo itu panas lah waktu itu, tapi lama-kelamaan mencair ya. Nah, menjelang Pilpres 2019 kan Pilpres yang untuk Pak Jokowi periode kedua kan, ya. Terus panas lah gitu ya. Nah, karena Prabowo menjadi lawan Jokowi dan kalah lagi dia. Ya, kalah lagi. Ya. Kali itu dia berduet dengan Sandiaga Uno yang sekarang sudah keluar dari Gerindra menjadi anggota Partai P3, ya. Nah, katanya nih, panasnya suhu politik selama masa kampanye Pilpres 2019 itu sampai ke telinga Megawati katanya. Megawati pun mengkritik orang-orang di kubu 02 yang membenturkan dirinya dengan Prabowo dan bilang dia nggak punya masalah dengan Prabowo. Meskipun dari pihak Pak Prabowo menganggap Ibu Megawati itu tidak melaksanakan perjanjian batu tulis gitu ya. Tapi akhirnya hubungan antara Mega dan Prabowo mencair kembali berkat politik nasi goreng ala Megawati. Jadi panas gitu ya. Ada lagi namanya politik nasi goreng supaya Prabowo menjadi mencair. Ya, kemudian Prabowo diajak masuk ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada 2019. Ya. Nah, di situ akhirnya hubungan antara Megawati dan Prabowo mencair. Salah satunya akibat politik nasi goreng. Waktu itu Pak Prabowo kan diundang makan nasi goreng lah ceritanya. Makanya disebut politik nasi goreng. Akhirnya masuklah Pak Prabowo ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menhan. Oke? Nah, setelah itu berlanjut ini seperti mau mengulang perjanjian batu tulis walaupun tidak ada perjanjiannya gitu ya. Di sini digadang-gadang peluang Prabowo yang akan diduetkan dengan Puan. Jadi seakan-akan nanti ya di tahun 2024 nih kira-kira ya yang saya tangkap, kalau dulu yang perjanjian batu tulis tidak jadi, nanti deh di 2024 Pak Prabowo dan Puan ya. Itu wacananya walaupun kali ini tidak ada perjanjiannya ya. Nah, di sini katanya perihal peluang Prabowo nyapres ya, catat ya, disokong PDIP disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hotel Grand Sahid ya. Muzani berbicara hubungan baik Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hubungan kita yang baik ya dengan PDIP, kemudian hubungan yang baik juga antara Pak Prabowo dengan Mega. Semua juga sudah tahu bahwa sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu sudah baik. Saya nggak tahu baiknya kayak apa ya. Tidak ada masalah dan itu menjadi kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDIP. Tapi sekali lagi ya,
pembicaraan itu belum sampai hal-hal yang detail, baru wacana gitu ya. Kemudian Direktur Parameter Politik Adi Prayitno menyebut Partai Gerindra bersama PDIP akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dan Puan sebagai cawapres pada tahun 2024 ya. Nah, dengan bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, saat ini dinilai sebagai salah satu upaya membangun koalisi dengan PDIP di tahun PDIP dan Gerindra maksudnya ya di tahun 2024 ya, sehingga dianggap Gerindra dan PDIP serius membangun jalan menuju 2024 ya. Nah, pernyataan Musani katanya ya menggembok kepastian PDIP dan Gerindra maju bareng mengusung Prabowo dan Puan di Pilpres. Jadi seakan-akan sudah ada pembicaraan meskipun tidak diungkap ke publik, ada wacana gitu ya, meskipun kali ini tidak ada perjanjian tertulisnya. Nanti di belakang ada lagi ya, maka jangan di skip. Tapi soal perjanjian batu tulis, Hasto ya biasalah, sekjen kan namanya. Itu tidak berlaku karena kita sudah kalah waktu itu ya. Jadi prasasti batu tulis itu ya sudah selesai karena pemilu 2009 kan sudah selesai ya. Jadi tidak ada kewajiban. Wah, ini mantap deh, mantap ya. Oke ya. Ya jadi Anda bisa nilai sendiri lah ya. Nah, kemudian itu kan kalau dari sisi Partai Gerindra seakan-akan Pak Prabowo tuh seperti dibohongi gitu ya. Ya itu kan persepsi masing-masing orang beda. Hasto boleh aja bilang tidak ada yang dilanggar karena kan kita kalah. Padahal di poin nomor 7 tadi kita baca bahwa PDIP akan mendukung pencapresan Prabowo Subianto di tahun 2019. Bukan 2019, 2014 tadi. Ya. Di situ kan tidak ada syarat. Tapi yang nomor 7 eksplisit kan mendukung pencapresan Prabowo Subianto di tahun 2014. Tapi kan tidak dilaksanakan. Tapi oke deh. Nah, ini yang menarik lagi. Setelah sepertinya kalau menurut orang-orang di Gerindra Pak Prabowo itu dibohongi gitu ya. Sekarang katanya ya Pak Prabowo dikibulin lagi katanya sama Pak Jokowi. Oleh karena itu orang-orang yang kesel gitu ya, seakan-akan Pak Prabowo ini kok dibohongin berkali-kali gitu ya, disarankan untuk mundur dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, jadi katanya Pak Presiden ini dalam beberapa kesempatan, selain dia bilang rambut putih kan pernah ya seakan-akan mendukung Ganjar Prabowo, tapi juga memberikan kesan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden ya. Tapi hal itu menjadi terbantahkan setelah Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan yang disaksikan oleh Jokowi ya. Jadi di sini katanya menurut Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S Jerry Masih, kehadiran Jokowi pada deklarasi Ganjar Pranowo sekaligus jawaban batalnya dukungan untuk Prabowo. Ya kan? Lagi-lagi katanya Jokowi kibulin Prabowo katanya ya. Dia juga mengingatkan dalam sebuah acara parpol, Jokowi pernah menyampaikan sinyal dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden. Ya. Yang terakhir juga pada waktu pertemuan di kantor PAN walaupun tidak eksplisit ya. Di situ Pak Jokowi lagi kesel gitu karena Piala Dunia U20 gagal, maka salah satu gagasannya seakan-akan membuat koalisi besar walaupun tidak eksplisit untuk menyudutkan PDIP. Yaitu pendapat para ahli lah gitu ya. Nah, pada waktu itu Pak Jokowi pernah bilang Pilpres 2024 akan menjadi jatah Prabowo setelah dirinya habis masa jabatan. Ada pernyataan Pak Jokowi ya. Jadi Doktor Komunikasi Politik lulusan America Global University itu berpendapat seharusnya Prabowo tidak langsung percaya pada Jokowi. Jerry juga mencatat sejumlah janji kerja yang tidak direalisasikan Jokowi katanya ya. Contoh katanya ya, tak akan impor pangan sampai mobil SMK buatan anak bangsa dan anak-anaknya tak akan terjun ke dunia politik.
Jadi ini contoh ya katanya ya. Dia tidak akan impor beras atau apapun gitu ya sampai mobil SMK buatan anak bangsa itu terjadi. Dan dia juga pernah janji anak-anaknya tidak terjun ke dunia politik. Walaupun kita tahu Gibran sekarang jadi wali kota Solo gitu ya. Ini yang menurut Jerry ini janji Jokowi yang tidak direalisasi oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu Jerry mendorong Prabowo mengambil sikap mulai sekarang juga katanya sebagai bentuk perlawanan kepada Jokowi yang ternyata mendukung Ganjar, yaitu mundur dari Menteri Pertahanan. Ya, waduh, panas ya. Nah ini panas sih kalau saya lihat panas banget gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ini? Nah, kita tahu kan kemungkinan Golkar bergabung ke PDIP sepertinya kecil. Tapi ya namanya politik ya, apapun bisa terjadi. Bisa saja Golkar akhirnya memilih langkah P3 dan sebentar lagi PAN bergabung ke PDIP. Sehingga itu akan menempatkan Pak Prabowo tetap berdua dengan Caimin. Ya. Nah, atau Golkar justru berdekatan dengan Gerindra. Nah, di sini yang menjadi menarik perhatian, apakah Pak Prabowo akan mengusung Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapresnya. Ya, kalau saya bilang itu adalah pemikiran yang logis ya, karena selama ini di survei-survei politik manapun elektabilitas Erlangga Hartarto kecil sekali kalau dipasang sebagai capres. Yang paling masuk akal adalah Pak Prabowo sebagai capres dan Erlangga Hartarto sebagai cawapresnya. Tetapi ada suatu pemikiran yang lebih bagus. Ternyata Pak Erlangga Hartarto pun tidak muncul elektabilitasnya di survei cawapres. Karena dia di survei di tingkat capres ya. Nah, survei di tingkat cawapres yang tertinggi itu elektabilitasnya adalah Ridwan Kamil yang kebetulan juga anggota Golkar. Jadi menurut saya loh ya, alangkah bagusnya jika Erlangga Hartarto mempercayakan Ridwan Kamil sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Kalau ini dilakukan, satu, itu bisa meredakan ketegangan antara Pak Prabowo dengan Caimin gitu ya. Karena saya ini ketua umum Golkar, tapi saya nggak ambil, saya kasih anggota saya yaitu Ridwan Kamil. Rasanya kalau dia taruh Ridwan Kamil itu pilihan yang paling bagus karena Ridwan Kamil elektabilitasnya sebagai cawapres paling tinggi mengalahkan Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Oke? Tapi kan namanya politik, kita nggak tahu, kita boleh menganalisa tapi belum tentu itu terjadi. Menariknya jika yang terbaik yang diharapkan oleh Pak Prabowo dari sisa rekannya ini tidak tercapai, ada suatu wacana, tapi ini saya nggak tahu, maybe yes, maybe no. Tapi kan di dunia politik tidak ada yang mustahil kan ya, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kemungkinan paling akhir adalah Pak Prabowo akan menggandeng Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Kalau ini terjadi, satu putaran Ganjar Pranowo pasti tewas. Anda boleh tidak setuju. Anda bayangkan, kedua capres atau calon capres kan dua-duanya belum mengumumkan, belum mendaftar ke KPU ya. Elektabilitasnya tinggi banget itu dua. Kalau dua ini bergabung, satu putaran selesai. Pastilah, kalau dua ya pasti cuma satu putaran. Dan saya yakin pasangan Prabowo dan Anies Baswedan akan menang mutlak melawan Ganjar Pranowo dengan siapapun cawapresnya. Oke, itu saja analisa sederhana ini ya. Semoga ini bisa mencerdaskan Anda di bidang politik dan mencerahkan Anda. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.